teman-teman semua. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 Ekonomi Industri. Kami beranggotakan Rizky Ardiansyah, Rizky Ihsan, Muhammad Hasbi Hutagalung, Oraventa Ramadhani, Widya Pangestika, Maryam Nasution, Siti Rahmah, dan Fauzia Panjaitan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ekonomi industri oleh Bapak Fauzan Azmi. Baiklah, tanpa panjang lebar, mari simak video berikut. Dubai, Uni Emirat Arab. Dubai merupakan ibu kota dari negara Uni Emirat Arab. Negara ini terletak di kawasan Timur Tengah, di mana kebanyakan datarannya adalah sebuah gurun pasir yang terletak di pinggir laut. Bagi orang awam, pertama kali melihatnya pasti langsung bisa mengetahui bahwa Dubai merupakan sebuah kota yang maju dan modern, di mana gedung pencakar langit bertebaran di mana-mana. Bahkan gedung tertinggi di dunia berada di Dubai, yaitu Burj Khalifa. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Dubai bisa semaju itu, padahal kebanyakan tanahnya adalah sebuah gurun? Ya, semua itu tidak lain dan tidak bukan berawal dari ditemukannya minyak bumi di Timur Tengah. Kebanyakan negara Timur Tengah memanfaatkan kekayaan alam minyak buminya untuk memajukan negaranya. Nah, oleh sebab itu, setiap negara-negara Timur Tengah memiliki strategi tersendiri dalam memanfaatkan hasil alamnya, tidak terkecuali Dubai. Dubai memiliki strategi tersendiri dalam memanfaatkan situasi itu. Pemerintah Dubai mulai melakukan dobrakan pada awal tahun 1980-an, yaitu dengan membuat rencana pembangunan besar-besaran yang menargetkan pembangunan pada industri pariwisata dan industri berbasis teknologi, serta rencana pembangunan tata kota yang memisahkan tempat-tempat strategis untuk industri minyak maupun industri-industri pabrik berupa kimia, pesawat, maritim, dan bahan-bahan pabrik lainnya. Saat ini, Dubai merupakan kota pariwisata yang sangat banyak dikunjungi orang-orang dan dikenal sebagai kotanya orang-orang kaya. Ya, pemerintah Dubai berhasil membangun image bahwa kota mereka merupakan kota yang aman, bagus, tentram, dan sangat bersahabat untuk iklim investasi. Karena pemerintah Dubai juga menargetkan investasi sebagai salah satu sektor peningkat GDP dalam negeri, di mana Dubai menargetkan pengusaha-pengusaha kaya untuk menyalurkan uangnya ke Dubai untuk diinvestasikan ke berbagai perusahaan-perusahaan multinasional di setiap negara. Pemerintah Dubai juga memproyeksikan bahwa kedepannya akan banyak investasi yang masuk ke Dubai, baik berupa surat saham, sekuritas, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah Dubai juga berencana menerapkan beberapa peraturan terkait aset digital dan digital currency guna memberikan rasa aman bagi para investor untuk berinvestasi di Dubai dan memberikan iklim investasi yang sangat bagus. Sesuai dengan artikel berita yang kami kutip dari wartaekonomi.co.id pada Rabu 20 Januari 2021, Dubai berencana perketat aturan aset kripto. Dalam artikel ini dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan Dubai atau DSFA, Badan Pengatur Keuangan untuk Zona Ekonomi Khusus Pusat Keuangan Internasional Dubai, ingin meningkatkan peraturan terkait cryptocurrency lokal. Dikutip dari Cointelegraph, DFSA mengatakan mereka akan membangun pencapaian terbaru dalam ruang ini selama periode perencanaan bisnis melalui pengembangan rezim regulasi untuk aset digital, seperti sekuritas token dan mata uang kripto, setelah menerapkan regulasi yang mendukung berbagai model bisnis inovatif.
Aturan terkait cryptocurrency pertama UEA muncul lebih dari 2 tahun lalu, pada bulan Juni 2018. Financial Service Regulatory Authority atau FSRA dan Pasar Global Abu Dhabi menerbitkan panduan tentang cryptocurrency, pertukaran dan penawaran koin awal. FSRA terus terlibat secara aktif dengan industri, memberikan beberapa persetujuan regulasi kepada perusahaan seperti pertukaran cryptocurrency BitOasis pada tahun 2019. Berikut adalah beberapa komentar dari anggota kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan analisis terkait Dubai memperketat aturan aset kripto. Seperti yang kita ketahui, aset kripto sendiri itu adalah alat yang menggunakan kriptografi untuk kelancaran transaksi keuangan, di mana Dubai mengharapkan dengan diperketatnya aset kripto sendiri, maka investor-investor yang berinvestasi di aset kripto bisa merasa nyaman dan aman sehingga menaikkan tingkat investasi di Dubai sendiri. Demikian, terima kasih. Saya akan memberikan analisis terhadap studi kasus kedua yang berjudul Dubai Rencana Perketat Aturan Aset Kripto. Menurut saya, rencana Dubai ini sudah termasuk bagus dikarenakan wujudnya perlindungan para investor yang berinvestasi di aset kripto, sehingga data-data dapat terlindungi lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Diharapkan para investor nantinya akan lebih banyak untuk berinvestasi ke dalam aset kripto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan komentar saya terkait Dubai Rencana Perketat Aturan Uang Kripto. Menurut saya, aturan yang ditetapkan pemerintah Dubai ini sudah tepat karena Dubai merupakan salah satu kota jalur transaksi investasi, di mana investasi saat ini sudah banyak menggunakan basis uang digital seperti Bitcoin ataupun lainnya, sehingga peraturan yang ditetapkan pemerintah Dubai ini akan memberikan rasa aman kepada calon-calon investor untuk berinvestasi melalui Dubai. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan tentang Dubai Rencana Perketatan Aturan Aset Kripto. Otoritas Jasa Keuangan Dubai, Badan Pengatur Keuangan untuk Zona Ekonomi Khusus Pusat Keuangan Internasional Dubai, ingin meningkatkan peraturan terikat, yaitu masalah cryptocurrency lokal yang berencana untuk. Selanjutnya, kita akan membahas studi kasus yang kedua, yaitu kunci kemajuan industri Korea Selatan. Korea Selatan kini menjadi salah satu negara Asia dengan kemajuan industri dan teknologi. Apa kunci kesuksesan negara satu ini? Menurut data dari World Bank, Korea Selatan pernah menjadi negara termiskin di dunia pada tahun 1960-an dan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-13 di dunia pada tahun 2014. Khairul Tanjung berkata bahwa perkembangan ini didasari oleh berpindahnya fokus kebijakan pemerintah Korea Selatan yang awalnya berbasis pertanian menjadi berbasis teknologi. Yoon Ok Kim dan Shin Jae-fri mengatakan bahwa hubungan yang erat dengan teknologi merupakan bagian yang sangat penting dari Korea masa kini. Dari beberapa pernyataan di atas, kita dapat melihat bahwa inovasi dan teknologi merupakan kunci keberhasilan pembangunan industri dan ekonomi Korea Selatan. Pada dasarnya, kebijakan industri Korea Selatan dimulai sejak awal 1960-an, ketika Korea Selatan menjadi negara termiskin di dunia. Kebijakan tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto, rata-rata 7,5%, 8,6% di tahun 1970-an, dan 9,3% di tahun 1980-an. Pada masa tersebut, Korea Selatan terus-menerus berkembang sampai akhirnya perkembangannya terganggu ketika investor asing menarik modal akibat krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sampai 1998. Akan tetapi, perkembangan pada tahun 1960 sampai 1990 menjadi fondasi kuat bagi Korea Selatan untuk memperkuat industri dan ekonominya sampai akhirnya stabil pada tahun 2000.
Pada tahun 2004, Korea Selatan menjadi surga teknologi dunia dan bahkan mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa yang masih berusaha mencapai lebih dari 50% penyebaran akses broadband, sedangkan Korea Selatan telah memiliki aksesnya di seluruh negara. Baiklah, saya akan memberikan sedikit komentar mengenai salah satu kasus, yaitu mengenai kunci kemajuan industri Korea Selatan. Korea Selatan pernah menjadi negara termiskin di dunia pada tahun 1960-an dan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-13 di dunia pada tahun 2014. Ada beberapa faktor pendukung terhadap inovasi dan teknologi yang merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan industri Korea Selatan. Pertama, Korea Selatan menyadari bahwa pengembangan ide-ide baru menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kedua, kebijakan pemerintah Korea Selatan yang selalu memastikan bahwa tenaga kerjanya harus terdidik dan bekerja keras. Ketiga, keberhasilan Korea Selatan tidak akan pernah lepas dari peran presidennya. Nah, dengan demikian dapat dilihat bahwa Korea Selatan bisa menjadi contoh bagi Indonesia untuk lebih memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam mengembangkan banyak sektor yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Kunci keberhasilan negara Korea Selatan dalam mengembangkan industrinya adalah dengan terus-menerus melakukan inovasi terhadap bidang digital maupun UMKM, serta pemerintahannya yang fokus dan konsisten terhadap melaksanakan visi misinya. Selain itu, negara Korea Selatan juga mengutamakan pengembangan sumber daya manusianya agar mampu bersaing di kancah internasional. Negara Korea Selatan ini bisa menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan ekonomi suatu negara, termasuk negara Indonesia. Terima kasih. Nah, baiklah, di sini saya akan mencoba untuk memaparkan hasil analisis saya terkait kasus kemajuan industri Korea Selatan. Nah, dari berita ada beberapa faktor pendukung yang merupakan kunci utama dari keberhasilan pembangunan industri Korea Selatan. Nah, jadi menurut saya Indonesia ini harus lebih mencontoh pembangunan dan perubahan di Korea Selatan, yang mana Korea Selatan ini lebih menekankan SDM-nya ini untuk harus berkualitas dan bekerja keras. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa SDM di Indonesia ini masih sangat kurang. Nah, jadi menurut saya untuk menuju dan mendapatkan SDM yang berkualitas di Indonesia, jadi di sini kembali ke pendidikannya lagi. Nah, peran pemerintah juga perlu. Kenapa? Karena pemerintah harus lebih memperhatikan pendidikan di Indonesia lagi. Baiklah, saya akan memberi analisis terhadap kunci kemajuan industri Korea Selatan. Inovasi dan teknologi adalah kunci utama keberhasilan pembangunan industri Korea Selatan. Ada beberapa faktor pendukung terhadap inovasi dan teknologi adalah kunci keberhasilan pembangunan industri Korea Selatan. Salah satunya ialah peran Park Chung-hee sebagai presidennya. Kepemimpinan Park Chung-hee dapat kita lihat bagaimana Korea Selatan mampu membangun industri yang begitu kuat walaupun kurangnya sumber daya alam. Keberhasilan pembangunan Korea Selatan terletak pada kemampuan sumber daya manusia, terutama kepada strategi kebijakannya. Sekian dan terima kasih.